Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini umat muslim di Indonesia dihebohkan dengan berita tentang awal waktu sholat subuh. Ada yang berpendapat bahwa awal waktu sholat subuh di Indonesia selama ini terlalu malam, hingga harus dimajukan selama beberapa menit dari biasanya. Hemat saya, hal ini hanya masalah beda ijtihad saja. Karena secara syar'i semua sepakat bahwa awal waktu sholat subuh diawali dengan munculnya fajar shodiq. Nah, kapan munculnya fajar shodiq itu secara astronomis? Persis Kemenag NU berpendapat bahwa munculnya fajar shodiq itu ketika matahari min 20 derajat di bawah ufuk. Dulu Muhammadiyah juga sama, tapi sekarang dinaikkan menjadi min 18 derajat, sehingga ada selisih sekitar 2 derajat yang setara 8 menit. Nah, di Persis NU Kemenag tetap tidak ada perubahan karena terbukti matahari di min 20 derajat, bahkan di bawah itu fajar shodiq sudah muncul. Namun sekali lagi, ini adalah masalah ijtihad. Semua berdasarkan ijtihad masing-masing. Sikap saling menghormati dan menghargai harus dikedepankan. Nah, lalu bagaimana cara perhitungan awal waktu sholat subuh dalam ilmu falak? Silakan simak video ini sampai selesai. Untuk kali ini saya akan coba membahas atau menghitung awal waktu sholat subuh dengan menggunakan Excel atau Microsoft Excel seperti ini. Misalkan kita akan mencoba menghitung awal waktu sholat subuh di Bandung pada tanggal 13 April 2021. Nah, yang pertama yang harus disediakan adalah koordinat tempat perhitungan berupa lintang, bujur, kemudian time zone, kemudian nanti koreksi waktu daerah. Misalkan kita masukkan saja di lintangnya, ini koordinat Bandung, tengah-tengah Bandung, dengan koordinat 7 derajat 5 menit 0 detik lintang selatan. Kemudian untuk bujur tempatnya itu 107 derajat 36 menit 0 detik. Kemudian di sini bujurnya bujur timur. Nah, time zone-nya adalah 7. Time zone-nya adalah 7 jam. Ini beda antara Bandung atau time zone Bandung itu adalah 7 jam dari Greenwich. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita jadikan angka ini, angka lintang dan bujur menjadi desimal dulu dengan cara seperti ini. Karena ini ada selatan, kemudian ada utara, kemudian timur dan barat. Di selatan itu negatif, kemudian ketika bujur juga, ketika di barat juga negatif, maka kita harus melakukan konversi seperti ini. Misalkan di lintang, if lintang sama dengan S atau selatan, maka min 1 dikali kurung 7 ditambah 5 bagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Nah, bila salah maka, atau bila selain S, selain selatan atau utara, ini ini derajat tambah menit bagi 60 ditambah detik bagi 3600, kemudian kurung tutup. Di sini kurung tutupnya kurang 1. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini dalam desimal. Kemudian kita lakukan dengan yang di bujur tempat pun sama seperti itu, dengan ketentuan seperti ini. If
ini bujurnya sama dengan B barat, maka -1 dikali derajat ditambah menit bagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Kemudian bila selain itu atau misalkan timur, maka derajat tambah menit bagi 60 ditambah detik bagi 3600. Nah, ini hasil dari desimal dari 107 derajat 36 menit 0 detik bujur timur. Ini seperti ini. Nah, lalu kemudian kita jadikan radian karena nanti kita akan masukkan data-data ini pada perhitungan sudut waktu matahari. Kita jadikan radian. Begitupun untuk yang bujur kita jadikan radian juga. Tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita hitung koreksi waktu daerah KWD dengan cara seperti ini. Ini rumusnya, bujur, nah, ini bujurnya dikurangi time zone kali 15, kemudian dibagi 15. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah koreksi waktu daerah. Nah, kemudian koreksi waktu daerah ini bisa kita tampilkan juga dalam bentuk jam dengan cara if ini KWD lebih kecil dari 0, maka ABS ini I9 KWD dibagi 24 kurung tutup. Nah, selanjutnya kita format menjadi teks. Nah, formatnya seperti ini. Kurung tanda kutip min, kemudian kurung, jam, menit, detik, kemudian tanda kutip lagi, kemudian kurung tutup. Nah, bila salah atau tidak lebih kecil dari 0, maka ABS I9 bagi 24. Lalu kita format juga dalam bentuk teks ABS I9 bagi 24. Nah, ini formatnya seperti ini. H jam, ini positif, menit, detik, kurung tutup untuk teksnya, kemudian kurung tutup untuk if-nya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Koreksi waktu daerah untuk Bandung itu adalah 0 jam 10 menit 24 detik. Selanjutnya yang harus kita masukkan untuk perhitungan awal waktu sholat subuh ini adalah equation of time dan deklinasi. Data equation of time dan deklinasi ini kita bisa dapatkan di sini, misalkan di data astronomis matahari dan bulan DHR Persis. Ini kita tinggal masukkan tanggalnya dan bulannya. Kemudian bisa juga kita dapatkan di ephemeris hisab ru'yat yang dikeluarkan oleh Kemenag seperti ini.
Kita kembali. Nah, equation of time dan deklinasi yang dimasukkan adalah pada tanggal 13 April 2021. Nah, sebenarnya bisa kita masukkan di sini tanggal 13 April jam 5 UT atau jam 12 waktu Indonesia Barat. Namun supaya lebih mendekati, kita bisa masukkan, misalkan kita rata-ratakan untuk waktu subuh itu terjadi pada jam 5 waktu Indonesia Barat. Nah, maka jam 5 waktu Indonesia Barat tanggal 13 April 2021 itu ini sama dengan tanggal 12 April 2021 jam 22 UT. Nah, maka kita ambil data equation of time dan deklinasinya dari tanggal 12 April 2021 jam 22 UT. Kita lihat misalkan di yang data astronomis matahari dan bulan daerah Persis, di sini tanggal 22 tanggal 22. Nah, di sini deklinasinya equation of time-nya min 0 menit 37 detik. Sementara di ephemeris itu 0 menit min 36 detik. Ini hanya beda 1 detik saja. Ini dikarenakan beda rumus yang digunakan dalam perhitungan equation of time-nya. Juga bisa dikarenakan algoritma yang digunakannya juga berbeda, atau algoritmanya sama tapi suku koreksinya yang dimasukkan berbeda. Nah, kita masukkan saja misalkan yang Persis ini. Equation of time-nya 0 jam 0 menit min 37 detik. Kemudian untuk deklinasinya kita lihat juga di sini. Deklinasinya tanggal 12 April jam 22 itu 9 derajat 1 menit 3 detik. 9 derajat 1 menit 3 detik. Kalau misalkan kita lihat di Kemenak gitu, 9 derajat 1 menit 2 detik. Ini beda 1 detik kusur saja. Ini seperti yang tadi saya sebutkan, ini bisa karena beda pembulatan. Yang kedua bisa beda algoritma. Atau yang ketiga beda sama algoritmanya tapi suku koreksi yang dimasukkannya berbeda. Nah, ini sehingga ada perbedaan sedikit seperti itu. Nah, selanjutnya setelah equation of time dan deklinasinya kita dapatkan, nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan ini data equation of time dan deklinasi menjadi desimal seperti ini. Seperti yang tadi dilakukan di atas. 0 jam tambah 0 menit bagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Nah, kemudian begitupun di deklinasi kita lakukan hal yang sama. Ini bisa kita tarik saja seperti itu. Kemudian kita jadikan untuk deklinasi ini, karena nanti akan dimasukkan ke sudut waktu matahari, rumus sudut waktu matahari kita jadikan radian dulu. I12. Nah, ini sudah jadi radian. Nah, selanjutnya yang harus dimasukkan di sini adalah ketinggian matahari saat subuh. Nah, misalkan kita masukkan dulu yang min 20 derajat. Kemudian nanti akan kita bandingkan dengan yang min 18 derajat.
Nah, kemudian nanti karena ketinggian matahari ini akan kita masukkan ke rumus sudut waktu ini, maka kita harus ubah dulu ke dalam radian. Ke dalam radian seperti ini. Ini sudah dalam bentuk radian. Nah, baru sekarang kita masuk ke perhitungan sudut waktu matahari. Nah, caranya seperti ini, sama dengan A cos kurung. Kita tuliskan dulu rumusnya supaya tidak salah, min tan pi kali tan delta atau deklinasi tambah sin H, kemudian dibagi cos pi dibagi lagi cos delta atau deklinasi, kemudian kita kurung tutup akosnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan data-datanya. Min tan pi ini kita ambil yang format radian dikali tan delta atau deklinasi. Ini deklinasinya kita ambil yang format radian tambah sin H. Ini H-nya kita ambil yang format radian juga. Kemudian cos D deklinasi ini. Kemudian tambah sin H bagi cos P. Nah, ini bagi cos P harusnya. Bagi cos P. Kemudian dibagi cos D. Ini D-nya di sini. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah sudut waktu matahari dalam radian. Nah, kemudian kita jadikan dalam derajat dengan cara min sama dengan degrees. Nah, ini sudah dalam bentuk derajat. Lalu kita selanjutnya hitung awal waktu subuh dengan rumus 12 dikurangi E dikurangi sudut waktu dibagi 15 dikurangi koreksi waktu daerah, kemudian ditambah ihtiyati. Kita hitung dulu dari sini, dari 12 sampai koreksi waktu daerah. Nanti ihtiyatinya kita masukkan belakangan karena nanti ada beberapa cara untuk menambahkan ihtiyati. Misalkan kita hitung dulu 12 dikurangi E-nya ini duration of time dikurangi T dibagi 15, kemudian dikurangi KWD koreksi waktu daerah. Ini hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa tampilkan dalam bentuk jam, menit, detik dengan mengcopy rumus yang tadi di atas sudah kita bikin. Kemudian kita copy, lalu kita ganti ini inputnya dengan jam, ini jam desimal awal waktu subuh. Nah, hasilnya awal waktu subuh tanggal 13 April 2021 tanpa ihtiyat itu adalah jam 4:33 menit lebih 20 detik. Nah, untuk ihtiyatnya ini ada beberapa cara yang biasa digunakan. Yang pertama adalah dengan cara ini 4:33:20. Nah, 20-nya dibuang kemudian ditambah ihtiyat 2 menit. Nah, caranya seperti ini. Tranche, kita ambil jamnya dulu, kemudian kita ambil menitnya 33 menit ini dengan cara seperti ini. Jam desimal yang ini diambil hasil tranche yang tadi, kemudian dikali 60. Lalu kita ambil integernya atau bilangan bulatnya
dengan cara INT. Nah, hasilnya adalah ini 33 menit. Baru sekarang kita tambahkan ihtiyatnya 2 menit. Lalu kita jumlahkan 4 tambah 33 menit tambah 2 menit. Nah, hasilnya ini bisa kita tampilkan dalam bentuk jam dengan cara dibagi 24. Kemudian nanti formatnya ganti saja menjadi format time, kemudian pilih yang ini, kemudian oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi waktu awal sholat subuh di Bandung tanggal 13 April 2021 dengan menambah ihtiyat 2 menit. Nah, ini jam jatuh pada jam 4:35 menit. Kemudian untuk ihtiyat ada juga yang melakukannya seperti ini. Jadi 4:33:20. Nah, 20-nya detik berapapun itu dibulatkan menjadi 1 menit. Jadi 4:34 baru ditambah 2 menit. Nah, caranya seperti ini. Ini sama seperti tadi. Kita ambil dulu jamnya. Kemudian kita ambil menitnya, cuma nanti ini menitnya ditambah dengan pembulatan detiknya gitu, sehingga nanti kita lakukan round up seperti tadi. Ini diambil jam yang sudah ditranch, kemudian dikali 60. Nah, cuman di sini kita round up round up-nya nol. Nah, hasilnya 4 jam 34 menit karena 20 detiknya sudah dimasukkan ke 33 menit. Nah, kemudian baru ditambah ihtiyat 2 menit. Nah, lalu kita jumlahkan seperti tadi. 4 ditambah 34 bagi 60 ditambah 2 bagi 60. Hasilnya adalah jam 4.36. Nah, ini adalah contoh cara perhitungan awal waktu subuh di Bandung tanggal 13 April 2021. Nah, bagaimana kalau misalkan ketinggian yang kita rubah menjadi min 18? Nah, ini hasilnya. Kalau tadi jam 4.35, nah kalau yang ketinggian mataharinya min 18 itu waktu subuh, awal waktu subuhnya adalah jam 4.43 atau ada selisih sekitar 8 menit. Itulah cara perhitungan awal waktu subuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.